saya Tiara Cantika Krisna Moses, saya dari mahasiswa GISI. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu bencana. Bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, merusak lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Ada 3 jenis bencana. Yang pertama yaitu bencana alam. Bencana alam terdiri atas gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Yang kedua yaitu bencana non-alam. Bencana non-alam terdiri atas gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit. Yang ketiga yaitu bencana sosial. Bencana sosial terdiri atas konflik sosial antara kelompok atau antar komunitas, masyarakat, dan teror. Nah, di sini saya menjelaskan salah satu dari bencana alam yaitu bencana gempa bumi. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bencana gempa bumi. Bencana gempa bumi adalah peristiwa alam yang terjadi akibat pelepasan energi yang terkumpul di dalam kerak bumi yang kemudian menghasilkan gelombang seismik atau getaran yang merambat ke permukaan bumi. Getaran ini dapat menyebabkan kerusakan pada struktur bangunan, infrastruktur, serta mengancam keselamatan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Gempa bumi biasa terjadi akibat pergeseran lempengan tektonik, aktivitas vulkanik, atau faktor geologi lainnya yang menyebabkan terjadinya perubahan mendalam pada kerak bumi. Dampak penanggulangan krisis kesehatan pada bencana gempa bumi merujuk pada upaya untuk mengurangi atau mengatasi masalah kesehatan yang muncul akibat gempa bumi, serta bagaimana respon terhadap masalah ini mengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Penanggulangan krisis kesehatan bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit, pemberian pertolongan medis, serta mengelola kondisi kesehatan pasca bencana. Dampak dari upaya tersebut bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, perbaikan kesehatan masyarakat. Penanggulangan yang efektif dapat mencegah terjadinya wabah penyakit yang sering muncul setelah bencana seperti diare, infeksi, saluran pernapasan, atau penyakit yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk. Ini berfokus pada pemberian layanan medis, vaksinasi, distribusi obat-obatan, dan perbaikan sanitasi. Yang kedua, pemulihan psikologi. Gempa bumi dapat menimbulkan trauma psikologis baik pada korban langsung maupun masyarakat sekitar. Penanggulangan kesehatan mental seperti konseling dan dukungan psikologi berperan penting dalam memulihkan kondisi psikologi. Yang ketiga, pengurangan angka kematian dan penyakit. Dengan sistem penanggulangan yang baik dapat minimalkan jumlah korban jiwa dan mempercepat pemulihan, serta memastikan bahwa korban dapat mendapatkan perawatan medis yang diperlukan. Yang keempat, penyediaan infrastruktur kesehatan. Pasca gempa, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau posko kesehatan yang sering kali rusak atau tidak memadai. Penanggulangan melibatkan upaya rehabilitas atau pembangunan kembali fasilitas ini agar pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik. Kesimpulan dari bencana ini secara keseluruhan, dampak penanggulangan krisis kesehatan sangat penting dalam memastikan pemulihan yang cepat dan pengurangan efek buruk bencana gempa bumi terhadap kesehatan masyarakat. Terima kasih.